Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik dan hidayah Allah sehingga kita bisa bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak uswah hasanah beliau kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah itu dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh panjenenganing Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 103, bab yang ke-28, hukum tatoyur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Monggo terjemah. Ketahuilah,
Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-A'raf ayat 131. Iya, Al-A'raf 131. Allah menyatakan, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, sehingga kadang-kadang orang itu bikin tatoyur sendiri atau tiaroh. Berikutnya Allah firmankan dalam surah Yasin ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Monggo terjemah. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini pernyataan Allah. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu, kesialan kamu, apa man bahasanya, atau nasibmu itu, kok nasib ya, gak masuk nasibnya, di kemalangan, kesialan itu adalah karena kamu sendiri. Yaitu nek cara Jawane ya ngunduh wae pakerti itu ya, ta'irukum ma'akum. Di Allah nyatakan kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Sekarang setiap kemaksiatan kita pasti akan mendatangkan mandorot. Terserah mandorot itu besarnya tergantung dari kemaksiatan kita. Nek kemaksiatannya gede-gede ya, bencananya ya gede-gede. Satu misal, saat Nabi Allah Musa alaihi salam itu kan luar biasa. Di samping punya gelar Nabiullah, punya gelar Rasulullah, dan punya sebutan lagi Kalimullah. Banyak ya gelarnya Nabi Allah Musa itu. Dan orang itu terkenal sekali, kewibawaannya besar sekali. Saat Nabi Allah Musa akan menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu mencari orang yang doanya paling mustajabah. Sowan menghadap Kiai Barseso.
Kiai yang terkenal itu Kiai Barseso dan Kiai Bal'am. Soan menghadap Kiai itu minta didoakan agar Nabi Allah Musa beserta tentaranya ini binasa. Enggak mau ya. Tahu kalau Nabi Musa itu bukan tandingannya. Tapi sang kiai itu sudah sangat terkenal, doanya mustajabah sekali. Tetap enggak mau. Akhirnya memberikan hadiah yang luar biasa. Tetap enggak mau. Tapi akhirnya liwat belakang, liwat istrinya, akhirnya hadiah itu diterima dengan syarat gelem jaluknya pendonga kepada sang kiai, kepada suaminya agar tentaranya Nabi Allah Musa binasa. Akhirnya berdoalah. Tidak hanya itu ya, di samping memberikan hadiah, sang kiai dijanjikan sebuah jabatan yang sangat istimewa. Akhirnya gelem dongake, singkat cerita. Tapi dongane iku mleset. Jaluk supaya Musa dan kaumnya itu binasa. Ternyata lesane mengucapkan mudah-mudahan orang-orang Yahudi binasa. Jadi yang binasa itu Yahudi. Akhirnya ngamuk-ngamuk Yahudi ya. Wis diundat-undat hadiahnya, terus calon kedudukan yang sangat istimewa dibatalkan. Kecuali kalau kamu mendoakannya benar. Terus akhirnya sang kiai kan terus terang tidak berani lagi untuk berdoa memohon kebinasaan Musa dan tentaranya. Karena kapan ngucapke mudah-mudahan Musa binasa, balik-balik mudah-mudahan kaum Yahudi binasa. Akhirnya dia tahu orang jenenge kiai kan ya duwe ilmu. Kecuali kiai tahlil biasanya gak duwe ilmu biasanya. Kiai yang terkenal itu. Sekarang Musa dan tentaranya di mana posisinya? Ditunjukkan perjalanannya dari sini, nanti naik gunung, turun jurang, terus masuki lebah itu, terus jebus tempat yang akan atau tempat yang ditetapkan untuk pertempuran. Akhirnya sang kiai memberikan saran. Sekarang siapa di antara kalian yang punya anak perempuan yang cantik-cantik disuruh macak apa ya, macak piye? Macak yang pokoknya macak aja nanti disuruh bawa dagangan, bahkan kalau perlu itu hadiah. Terus dikongkon nggoda para tentara-tentaranya Musa biar tertarik dan biar timbul hasrat kepada wanita-wanita cantik Bani Israel. Saat itu Bani Israel enggak ada ya wanita cantik secantik Bani Israel, kan di Quran diterangkan itu. Yang laki itu kaum ganteng-ganteng,
terus yang perempuan cantik-cantik. Akhirnya salah satu di antara tentaranya Nabi Allah Musa itu ada yang kepencut dengan wanita yang disebar di sepanjang jalan. Ada yang pura-pura nawarkan dagangan, ada yang memberikan hadiah atau sumbangan kepada tentara itu, baik makanan atau minuman ataupun buah-buahan, sambil sedikit memberikan rayuan untuk berbuat maksiat. Ternyata salah satu yang kepencut itu melakukan perbuatan yang keji. Akhirnya azab Allah langsung turun gitu ya. Dan memang syariatnya Nabi Allah Musa, azab itu tidak akan berhenti sebelum pelakunya ditangkap dan dibunuh. Kalau di Qur'annya kan, kalau belum membunuh dirinya sendiri. Akhirnya nyari siapa pelaku ini ya suwi, gak gampang itu ya. Kan biasanya namanya maling itu ini gak digiyep, dia kan gak ngaku kan. Akhirnya setelah ketemu terus dibunuh. Baru bencana atau azab yang menimpa Nabi Allah Musa dan kaumnya itu dan tentaranya itu dicabut sama Allah, akhirnya aman. Jadi bencana itu tergantung maksiatnya hamba, maksiatnya manusia. Nek manusia itu memel maksiate, ya kesulitan manusia ini bertubi-tubi ya, nggak henti-hentinya. Itu tadi orang-orang dijelaskan sama Allah melalui para utusan, ta'irukum ma'akum. Jadi itu semuanya gara-gara ulahmu sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun gitu ya. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Itu para utusan yang diutus Allah ya, supaya ngilike ta'irukum ma'akum. Bencana yang menimpa kalian itu ya ulah kalian sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalimai a'in dzukirtum, terjemahannya apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Surah Yasin ayat yang ke-19. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapat peringatan, dapat basyirau wa nadhiru, dapat kabar gembira, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah. Bila dapat peringatan, kita segera menghentikan kemaksiatan kita. Lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofar. Tidak ada adwa, tiaroh, hamah dan sofar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya, di Nabi sabdakan la adwa, tidak ada satupun adwa, wala tiarota, dan tidak ada namanya kesialan atau tiaroh itu, wala hamata, hamah pun tidak ada, wala sofaroh, dan namanya sofar itu juga tidak ada.
Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala hula. Dan nau'a dan hula itu pun juga tidak ada ya. Tidak ada nau' dan tidak ada hul. Monggo catatan kaki dibaca. Adwa, penjangkitan atau penularan penyakit. Iya. Maksud sabda Nabi di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya. Sebab dalam riwayat lain setelah hadis ini disebutkan, dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi gak ono penyakit itu menjangkit dengan sendirinya atau nular dengan sendirinya, gak ada tanpa campur tangan Allah. Semuanya itu atas kehendak Allah ya. Makanya kita harus selalu ingat rukun iman, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menimpa kita apapun bentuknya dalam akidah kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ono istilah penyakit menular dengan sendiri, itu semuanya atas kehendak Allah. Nah, panjangnya Allah tidak menghendaki ketularan. Sekarang satu misal ya, kita sama-sama tahu tugas pemulung itu kan mencari rongsokan, kebanyakan itu di tong-tong sampah. Itu jelas tempatnya virus. Mungkin kula jenengan soborono paling ya penyakitan dilut agak suwe-suwe, perasaan kita. Tapi kalau Allah tidak menghendaki terjangkit penyakit ya enggak, karena semuanya itu sudah direncanakan Allah. Samang delok wong sepuh nggone sampah-sampah itu ngoker-ngoker kayak gitu, baunya gak karu-karuan. Bau busuk itu kan jelas virus tuh itu ya. Dan bukan virus yang positif, tapi itu virus yang jahat. Nah, tapi nyatanya sampai tua ya pangga sehat aja. Sama kadang-kadang di rumah kita itu ada yang terjangkit penyakit menular. Dalam satu rumah nyatanya ya tidak semuanya terkena penyakit yang dianggapnya menular itu, enggak kan? Karena menular dan tidak itu atas kehendak Allah. Gimana? Tuh nama yang disebutkan dalam hadis wala nau'a wala zula. Jadi ada berapa? Satu wala adwa, wala tiarota, wala hamata, wala sofaro, wala nau'a, wala zula. Ada 6 ya. Itu semuanya sudah diprogramkan Allah di zaman azali, dan itu dimunculkan karena perilaku kita sendiri-sendiri. Mulakno terkenal sebuah ayat, Allah tidak akan merubah
nasibmu kecuali kamu merubahnya. Ya. Semuanya itu akan berjalan sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Ustadz Muzayyin dulu menerangkan seperti pisang, itu ya sudah tumbuh gemuk, montok, terus tingginya itu setinggi atap ini umpamanya ya. Gedane Raja Nangka ngono jenenge. Terus nyata belum waktunya montok itu dipotong. Nah, ini loh ulahmu. Ya. Akhirnya tidak bisa tumbuh sesuai dengan kenyataannya karena kamu potong, sering kamu potong, akhirnya muncul ontongnya pendek karena kamu tebang, belum lalu ditebang lagi, dipangkas lagi, yaitu ulahmu itu ya. Kalau kamu tidak berulah seperti itu ya sesuai semuanya atas kehendak Allah. Terus akhirnya pendek seperti itu ya karena ulahmu itu juga sudah tercatat di zaman azali sana di Lauhul Mahfuz. Besok kamu mempunyai perilaku seperti itu kemudian mengakibatkan seperti itu ya. Maka di sini dikatakan la atwa wala tiarota wala hamata wala sofaro. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan tambahannya wala nau'a wala hula, dan tidak ada nau serta ghul. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la atba wa la tiarota wa yu'jibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatut tiara. Monggo terjemah. Tidak ada atwa dan tiara, tetapi aku kagum atau suka kepada al-fal atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fal? Beliau menjawab, yaitu kalimah thayyibah atau kata-kata yang baik. Yaitu kalimah thayyibah atau kata-kata yang baik. Kalau itu indah ya, bukan tiara itu ya. Nah, tiara kan seperti kemarin kita sebutkan pas baik gerak terus nang omahe iku bolak-balik ana burung hantu nyuwara. Nyuwarane jam piro? Jam 12 toyo. Dadi engko bengi jam 12 iku mbahmu. Itu tiara yang kalau meyakini suara burung seperti itu, akibatnya seperti itu bisa musyrik ya. Bisa kafir seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Beda dengan adanya kalimat thayyibah, beda. Di kalimat wayu jibunil fa'lu, yang mengagumkanku adalah al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu. Fa'lu itu apa? Qala, dijelaskan fa'lu itu kalimah thayyibah. Satu misal kita punya rencana keluar kota karena ada urusan bisnis atau karena punya urusan nyari calon besan atau calon mantu atau golek mantu. Kis garek metu ya. Tiba-tiba teman yang diajak itu
belum datang. Akhirnya buka HP, nyetel murotal. Terus setel itu kalimatnya diantaranya Nasiro. Terus dia alhamdulillah Allah firmankan itu, dan mudah-mudahan perjalanan ini nanti betul-betul ada pertolongan Allah. Itu boleh. Terus semangat untuk berangkat. Nah, tadi saya nggak nunggu fa'lu ya. Apa fa'lu? Kalimah thayyibah. Atau mendengar qiraah. Qiraah ayat yang didengar itu ternyata sing api-api. Maka itu boleh ya, punya semangat yang lebih karena dengar ayat-ayat suci Al-Quran, atau karena ada kalimah-kalimah thayyibah. Boleh itu ya. Beda ya, tiarah dengan fa'lu itu beda. Maka di sini dikatakan la adwa wala tiarota. Wa yujibunil fa'lu qalu wa ma fa'lu qala. Al kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah itu bisa digunakan untuk memotivasi dirinya, menyemangati segera berangkat, dan berharap dengan adanya al-fa'lu tadi Allah berkenan memberikan kemudahan-kemudahan apa yang akan dilakukan. Gimana? Bisa dipahami al-fa'lu di sini? Monggo dilanjut bacaannya. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al, dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwata illa bik. Jadi pas arepe punya rencana itu delalah nang arepe lawange ana ulo. Atau pasar kelat dalan ini ana ulo nyabrang, waduh gagal iki acaraku. Jangan ya. Jangan seperti itu. Tapi disuruh berdoa. Dene ana perasaan sing macam-macam sing welek-elek ngene iku dianjurkan kita berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wala yadhhab wala yadfa'u sayyi'at illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Tetap berangkat ya, jangan sampai terpengaruh adanya tiarah-tiarah seperti itu tadi. Jadi pas arepe nang di ada acara kemudian datang, waduh gagal iki, jangan ya. Jadi pikiran sing welek-elek niku segera diusir dengan baca doa. Jadi jangan apa ya? Jangan terpengaruh sedikit pun dengan adanya jan penggaweane ngriwari nek wetenge luwe ya jelas. Apa meneh nek wayah sumuk ngene iki. Iya. Iku enggak kerasa nggone sarangnya, mesti ya metu. Nek metu wetenge luwe ya golek panganan. Karena panganane perasaan ular itu ada di seberang jalan ya nyabrang. Tapi wong sing liwat kadang-kadang kawarepe metu keceblokan cecek. Itu ya kadang-kadang tiaroe mau macam-macam ya. Ya paham kan? Ucapannya tekek itu digigih, ditiaroi tekek sugi, tekek melarat. Itu kan kadang-kadang ada kayak gitu itu. Itu namanya tiaro itu. Engko pas kalimat tekek sing akhir bunyinya pas ketemu melarat. Terus diyakini waduh melarat jangan ya. Jangan.
tebak-tebakan calon bojo mamane. Ya memang ana tekek muni terus dihitungi. Kok nek muni maneh awakmu, nek sing muni pertama iki aku. Ternyata pas sing aku sugih. Terus sing tekeke negel yang berikutnya kamu. Delalah calon bojomu kere. Enggak ya, jangan seperti itu ya. Jadi itu tidak dibenarkan. Nek perasaan nukun ku sik ana kaya ngono iku, khawatir dengan adanya itu, maka perintahnya harus segera berdoa. Maka hendaklah berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'us sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya nek kalimah teko billah, ya kalimahnya illa bika, itu memang meyakini bahwa Allah selalu dekat dengan kita, bahwa menganggapnya Allah di depan atau di hadapan kita. Maka di sini kalimahnya bukan illa anta tapi illa bika. Lanjut. Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. At-tiyaratu sirku. Sirkun, sirik ya, tiara itu. Lanjut. At-tiyaratu sirkun. Diulangi sama Nabi. Lanjut. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Iya, kayak gitu. Terjemah. Tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik. Dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Iya, itu ya. Dijelaskan sampai seperti itu dalam hadis. Tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Itu ya, doanya yang harus kita ucapkan seperti itu. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu dari Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun. Ya, tiara itu syirik. Ya kayak meniku mang dia. Ada burung hantu terus dikaitno karo sing lara, wah meh mati iki garek sekian jam. Jangan ya. Karena itu hukumnya syirik. Yang menetapkan kematian siapapun itu bukan bunyi burung hantu, enggak, tapi itu sudah ada di tangan Allah. Dan syarat mati itu tidak harus sakit, enggak. Waras wiris mati itu ya sak pirang-pirang ya. Saya ngaji Senin, jadi satu pekan ini ya. Jadwalnya kan di sana, di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, dekat dengan bandara. Itu imamnya sepuh, enak maca itu, makhrotnya bagus, tajwidnya bagus, dan suaranya mendukung sekali suaranya, wis sepuh. Aku datang, biasanya beliau sering mapak saya. Jabat tangan terus mlebu nang masjid bareng-bareng. Saat itu beliau enggak kelihatan. Ya saat jadi imam ya prosoku ya waras wiris suaranya ya lantang. Ngapunten Pak Tris dino niki tanggal niki meninggal. Ngapunten jenengan dereng enten sing ngabari. Di sampai sekarang saya belum takziah. Maunya pulang ngaji itu saya langsung mampir nang makamnya,
terus sholat di makamnya, sholat jenazah, sholat gaib di makamnya. Ternyata ketepaannya catanya itu nggak tahu makamnya. Ya jamaah, ternyata pas meninggalnya dia malah nanggone NTB sana, dia nggak aruh kelangan imam. Nek kelangan imam ada yang meninggal golek ganti lho, wah ngelime tampi jabang bayi. Tapi nek sing mati lurah, sing nyalokke. Niki nggene kula terus nek kene kan mboten. Mboten beda maksudnya. Ya. Kayak gitu itu ya. Jadi syarat mati itu tidak harus sakit, enggak. Mati ya mati sudah. Makanya jangan kita lorong ini mesti garis kurang sakmene dino. Jangan, atau jangan percaya dengan orang yang mengucapkan itu. Ya, sampai itu dipercaya, diyakininya itu termasuk golongan ucapan tiaroh ya. Jadi meyakini penyakit ini sekian hari mati itu nggak boleh. Sebab tanpa itu pun wayang mati ya. Ya mati itu di antara waras wiris, sehat bugar, sehat walafiat. Wayang mati ya mati. Jadi gak usah katik dihubung-hubungke karo burung hantu, karo tiaroh jangan. Tiaroh itu syirik kata Nabi. Tiaroh itu syirik diulang sampai 2 kali ini ya. Padahal sekali tok Nabi Dawud itu kita harus yakin bahwa yang disabdakan Nabi itu benar. Apa meneh diulang sampai 2 kali berarti jelas ini sesuatu yang penting, harus menjadi keyakinan kita. Kalau sampai kita terperosok dalam tiaroh berarti terperosok pula dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, kok wis waktu azan? Gimana? Ada yang perlu dibahas enggak? Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi. Dengan dinyatakan sahih. Hadis yang mana ya? Hadis yang at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun itu ya. Tiaro itu syirik, tiaro itu syirik itu loh. Itu At-Tirmidzi juga menerangkan sebuah hadis itu, meriwayatkan itu, dan beliau menyatakan bahwa hadisnya sahih. Dan kalimat terakhir tersebut dijadikan sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Masih banyak ini, masih 1,5 halaman. Di sementara seperti itu yang kita baca, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, maslahah di dunia wal akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.